Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan kita bahas kali ini masih seputar fungsi. Sebelum kalian memasuki materi, kalian perlu tahu terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah memahami notasi fungsi. Kedua, dapat menyatakan nilai fungsi. Ketiga, dapat menyatakan rumus fungsi. Dan yang keempat, dapat menyatakan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin terjadi. Notasi fungsi. Untuk lebih jelas, mari simak penjelasan berikut ini. Fungsi A. Notasi dan nilai fungsi. Perhatikan gambar diagram panah yang akan muncul. Dari diagram di atas menggambarkan fungsi yang memetakan X anggota himpunan A ke Y anggota himpunan B. Notasi fungsinya dapat ditulis sebagai berikut. Ini dibaca fungsi f memetakan X anggota A ke Y anggota B. Untuk lebih memahami nilai fungsi, maka perhatikan contoh berikut ini. Di sini saya punya contoh nomor 1. Diketahui fungsi f didefinisikan sebagai fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1. Tentukan nilai fungsi fx untuk a jika x sama dengan 2, b jika x sama dengan negatif 3. Kita jawab sama-sama, perhatikan. Di sini kita jawab dulu yang poin A. Jika X sama dengan 2, maka kalian perlu substitusikan nilai X sama dengan 2 ke fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1 sehingga menghasilkan. Perhatikan, tadi dikatakan fungsinya adalah fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1. Kita substitusikan nilai x. Nilai x berapa sih? Di sini nilai x adalah 2. Maka ganti pada fx, x-nya kita ganti dengan angka 2. Maka pada fungsinya pun sama, kita ganti setiap x yang ibu lingkari kuning, variabel x yang ibu lingkari kuning, ini kita ganti dengan angka 2. Maka 2x pangkat 2, x-nya kita ganti dengan 2. Didapatlah 2 dikalikan 2 pangkat 2. Dikurangi, di sini ada 3x, di atasnya perhatikan. Maka 3 ganti x-nya dengan angka 2. Maka 3 kalikan dengan 2 ditambah 1. Ingat, 2 ini angka 2 yang menggantikan x didapat dari nilai yang ditanyakan jika x sama dengan 2 yang saya lingkari warna merah. Maka 2 pangkat 2 di sini menghasilkan 4, didapatlah 2 dikali 4. 3 dikali 2 menghasilkan 6, maka 2 dikali 4 dikurangi 6 ditambah 1
sama dengan 2 kali 4 8 dikurangi 6 ditambah 1. Berapa sih hasilnya? Maka didapatlah nilai fungsinya adalah 8 kurangi 6 didapat 2 ditambah 1 menghasilkan 3. Maka nilai fungsi jika X-nya sama dengan 2 adalah 3. Lanjut ke poin yang B. Di sini jika X sama dengan negatif 3, maka substitusikan nilai X sama dengan negatif 3 ke fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 1, sehingga menghasilkan ganti x-nya dengan angka negatif 3. Sama dengan pada variabel tetap kalau tadi sebelumnya karena x-nya sama dengan 2 ganti dengan 2. Sekarang yang ditanyakan adalah jika x-nya sama dengan negatif 3, maka ganti x-nya atau ubah atau substitusikan x-nya dengan angka 3. Maka 2 dikalikan negatif 3 pangkat 2 dikurangi 3 dikalikan negatif 3 ditambah 1. Maka perhatikan di sini negatif 3 kita pangkatkan 2 menghasilkan positif 9 dikurangi, perhatikan negatif 3 dikalikan negatif 3, negatif bertemu dengan negatif positif, 3 kali 3 9, maka negatif 3 dikalikan negatif 3 menghasilkan positif 9 ditambah 1. Maka fungsi ketika x-nya adalah negatif 3 sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18 ditambah 9 ditambah 1. Maka fungsi jika x-nya negatif 3 sama dengan 18 tambah 9 27 ditambah 1 28. Disimpulkan nilai fungsi jika x sama dengan negatif 3 menghasilkan sama dengan 28. Masih membahas apa itu nilai fungsi, maka perhatikan contoh yang kedua berikut ini. Ketika ada soal seperti ini, suatu fungsi dirumuskan fx sama dengan 3x dikurangi 2 dengan daerah asal himpunan A di mana anggotanya adalah x lebih dari negatif 2, x kurang dari sama dengan 2, x adalah elemen bilangan real. Maka tentukanlah anggota himpunan A atau daerah asal, yang B daerah hasil atau rank dan HPP-nya, yang C letak titik-titik pada koordinat kartesius, dan yang terakhir gambar suatu garis yang melalui titik tersebut. Kita jawab sama-sama, perhatikan dengan baik. Yang poin A adalah anggota himpunan A atau daerah asal. Tadi himpunannya dinotasikan seperti ini. Ini dibaca, perhatikan ya. Penekanannya ada di sini. Anggota himpunan A adalah X. Perhatikan penekanan pada di depan ini. Perhatikan yang saya lingkari merah. Di sini awalnya adalah negatif 2 kurang dari X. Karena sekarang posisinya akan kita baca, maka untuk menafsirkan
anggota himpunan A apa aja sih? Maka X-nya kita ganti posisinya di depan. Caranya kita baca X-nya di depan. Maka ketika X-nya di depan, tandanya akan berubah menjadi X lebih besar daripada negatif 2. Perhatikan, X ini ketika kita ubah di depan, maka X-nya akan lebih besar dari negatif 2. Maka himpunan A bisa kita baca, anggota himpunan A adalah X lebih dari negatif 2 dan X kurang dari sama dengan 2, di mana X anggota bilangan real. Coba kalian tafsirkan, angka berapa sih lebih dari negatif 2 dan kurang dari sama dengan 2? Maka anggota himpunan A-nya adalah negatif 1, 0, 1, dan 2. Karena lebih dari negatif 2 adalah negatif 1, 0, 1, dan 2. Kenapa sih Bu 2 ini ikut? Karena di sini ada tanda pertidaksamaan kurang dari sama dengan. Maka karena ada tanda sama dengan di sini, maka angka 2-nya ikut. Beda lagi, jika tandanya hanya kurang dari, maka angka 2 di sini tidak ikut. Paham ya? Mudah kan? Masih membahas soal yang sebelumnya, tadi kita jawab baru poin A. Sekarang kita jawab sama-sama poin B. Poin B yang ditanyakan adalah daerah hasil atau rank dan HPB-nya. Di sini diketahui fungsi X sama dengan 3X dikurangi 2, di mana himpunan A atau daerah asalnya beranggotakan negatif 1, 0, 1, dan 2. Langkah yang pertama adalah substitusikan setiap anggota himpunan A atau daerah asal ke fungsi fx sama dengan 3x negatif 2. Yang pertama adalah anggota A yang paling depan. Bilangan apa sih? Negatif 1. Maka substitusikan jika X sama dengan negatif 1 menghasilkan nilai berapa sih? Fx sama dengan 3X dikurangi 2, ganti si X-nya dengan negatif 1. Maka 3 dikalikan negatif 1 dikurangi 2. 3 dikalikan negatif 1 didapat negatif 3 dikurangi 2 menghasilkan negatif 5. Jadi ketika X-nya bernilai negatif 1, maka fungsinya akan mendapatkan nilai negatif 5. Anggota himpunan A negatif 1 sudah. Sekarang bilangan selanjutnya adalah 0. Maka jika X sama dengan 0, fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 2, kita ubah si x-nya dengan angka 0. 3 kalikan 0 kita kurangi 2, maka 3 kalikan 0 menghasilkan 0. Kita kurangi 2, didapatlah 0 dikurangi 2 didapat negatif 2. Maka jika x-nya sama dengan 0, nilai fungsinya akan negatif 2. Selanjutnya, bilangan selanjutnya adalah angka 1. Di sini, jika x-nya sama dengan 1, maka fungsi fx sama dengan negatif 3 dikurangi 2. Ubah x-nya dengan angka 1. Maka 3 kalikan 1 dikurangi 2, 3 kalikan 1 didapat 3.
dikurangi 2 menghasilkan 1. Maka jika fungsinya X sama dengan 1, nilai yang akan didapatkan adalah 1. Angka selanjutnya adalah angka 2, bilangan 2. Jika X sama dengan 2, maka fungsi fx sama dengan 3x dikurangi 2, ganti si x-nya dengan angka 2. Maka 3 kalikan 2 dikurangi 2 menghasilkan 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Maka jika x-nya sama dengan 2, didapatlah nilai fungsinya adalah 4. Terakhir yang ditanya adalah HPB. Jadi HPB-nya perhatikan. Ranknya tadi dapat berapa aja sih? Negatif 5, negatif 2, 1, dan 4. Dan HPB-nya adalah negatif 1, negatif 5, negatif 0, negatif 2. Lanjut lagi 1,1. Lanjut lagi 2,4. Paham ya? Masih membahas soal yang tadi, sekarang kita jawab poin C dan poin D. Poin C-nya adalah letak titik-titik pada koordinat kartesius. Di sini diketahui HPB-nya tadi berapa sih? Negatif 1, negatif 5, 0, negatif 2, 1,1, dan 2,4. Perhatikan koordinat kartesius berikut ini. Tadi yang pertama HPB-nya adalah negatif 1, negatif 5. Jadi X-nya adalah negatif 1, si Y-nya negatif 5. Maka titiknya akan berada di sini. Kita beri garis-garis putus-putus seperti ini. Setelah itu di sini ada X-nya adalah 0 dan Y-nya negatif 2, maka titiknya akan jatuh tepat di sini. Beri garis putus-putus. Lanjut kembali, angkanya adalah titiknya adalah 1,1, artinya X-nya 1 dan Y-nya adalah 1, maka jatuh tepat di sini. Kita beri garis putus-putus seperti ini. Setelah itu yang terakhir titik 2,4, X-nya 2 dan Y-nya 4, maka jatuh tepat di sini. Beri garis putus-putus. Setelah itu poin D yang ditanyakan adalah gambar suatu garis yang melalui titik tersebut. Barulah kamu tarik garis lurus melalui titik-titik yang sudah kita letakkan pada koordinat kartesius yang di atas. Kita beri tarik garis lurus seperti ini, maka inilah gambar garis. Dikatakan tadi fungsinya adalah fungsi X sama dengan 3X dikurangi 2. Lanjut, B. Menentukan rumus fungsi jika nilainya diketahui. Pada pembahasan ini, bentuk fungsi yang akan dipelajari hanyalah fungsi linear saja, yaitu bentuk umumnya seperti ini. Fx sama dengan Ax ditambah B. Agar lebih jelas, Ibu punya contoh
negatif 1 dengan F atau fungsi negatif 1 sama dengan negatif 7, maka tentukanlah A, nilai A dan B. Poin B-nya, rumus fungsinya. Mari kita jawab sama-sama soal yang tadi, soal yang sebelumnya. Perhatikan dengan baik. Tadi diketahui fungsi linearnya adalah fx sama dengan ax ditambah b, f2 sama dengan negatif 1, dan f negatif 1 sama dengan negatif 7. Langkahnya untuk mencari nilai A dan B, tahap pertama kalian menentukan persamaan 1 terlebih dahulu. Jika f-nya 2 sama dengan negatif 1, ini didapat dari soal nih. Maka fungsi linearnya fx sama dengan ax ditambah b, kalian ubah si x-nya dengan angka 2. Substitusikan x-nya dengan angka 2, maka ax ini, si x ini kita ubah dengan angka 2 menjadi a dikalikan 2 ditambah b. Kita ubah posisi 2-nya di depan, maka akan seperti ini, 2a ditambah b. Ini kan a dikali 2, karena ibu pengen 2-nya di depan, maka 2 dikali a ditambah b. Lihat lagi soalnya. Tadi f2 sama dengan negatif 1. Si f2 ini kita ganti dengan angka negatif 1. Sama dengan 2a ditambah b. Agar mempermudah perhitungan nanti, maka posisinya akan kita ubah seperti ini. 2a ditambah b kita pindahkan ke depan, sama dengan negatif 1. Didapatlah ini adalah persamaan satunya. 2a ditambah b sama dengan negatif 1. Langkah yang kedua, kalian menentukan dulu persamaan 2 jika f negatif 1 sama dengan negatif 7. Nih, dapat dari sini nih. Dari soal. Fungsi linearnya adalah fx sama dengan ax ditambah b. Si x-nya ganti dengan angka negatif 1. Ganti pula ax ini, x ini ganti dengan negatif 1a dikalikan negatif 1 ditambah b. Didapatlah nanti akan berbentuk seperti ini. Supaya mudah, si negatif 1-nya kita ubah di depan, negatif 1a ditambah b. Tadi fungsinya yang saya lingkari kuning, f negatif 1 sama dengan negatif 7. Ganti f negatif 1 ini dengan angka negatif 7, sama dengan negatif 1a ditambah b. Agar mempermudah, posisinya kita ubah kembali, negatif 1a ditambah b sama dengan negatif 7. Inilah yang dikatakan persamaan 2. Setelah itu, langkah ketiga, kalian eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 agar mendapatkan nilai A. Tahapannya harus menghilangkan B. Tadi persamaan satunya adalah 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Persamaan 2-nya adalah negatif 1A ditambah B sama dengan negatif 7. Karena kita ingin menghilangkan B,
perhatikan nilai B ini sama-sama positif. Agar habis, maka kita kurangi. Lihat, diperhatikan. Di sini ada yang saya lingkari kuning. Kita kurangi dengan cara menurun. 2A kita kurangi dengan negatif 1A. Perhatikan tanda di sini, tandanya ada yang double, negatif dengan negatif. Ketika negatif bertemu dengan negatif, tanda double seperti ini. Negatif bertemu dengan negatif menghasilkan positif 2A, maka tandanya akan berubah menjadi tanda tambah. Tanda negatif bertemu dengan negatif menjadi positif. 2A ditambah 1A sama dengan 3A. Maka hitungan menurun 2A dikurangi 1 negatif 1A sama dengan 3A. Lanjut ya. Sekarang si B nya kita kurangi, yang saya lingkari kuning. B dikurangi B habis tidak? Habis. Ketika habis maka tidak perlu ditulis. Kita lanjut kembali. Kita kurangi menurun, negatif 1 dikurangi negatif 7. Perhatikan, negatif 1 dikurangi negatif 7 sama dengan, karena tandanya ada yang double seperti ini, maka negatif bertemu dengan negatif positif. Negatif 1 ditambah 7 sama dengan, agar mempermudah perhitungan kita anggap ya, negatif adalah hutang, positif adalah bayar. Maka kita baca punya hutang 1 dibayar 7, kembalian atau hutang sih yang kita dapat kembalian 6. Maka negatif 1 dikurangi negatif 7 menghasilkan 6. Kita lanjut. Tadi di sini 3A, artinya 3 kali A. Untuk itu kita pindah ruaskan si angka 3 ini ke sebelah kanan, tadinya di sebelah kiri, ke sebelah kanan. Maka 3 dikali A, kita pindah ruaskan A-nya, perkalian menjadi bagi 6 dibagi 3. Mendapatkan A sama dengan 2. Sudah didapat A-nya sama dengan 2. Barulah substitusikan A sama dengan 2 ke persamaan 1. Persamaan 1 mana nih? 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Substitusikan artinya ganti nilai A-nya dengan angka 2. A ini kita ganti dengan angka 2. 2A, maka 2 kali 2 ditambah B sama dengan negatif 1. 2 kali 2 menghasilkan 4. Si 4 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Maka B sama dengan negatif 1, karena tadi tandanya positif, pindah ruas menjadi negatif. Negatif 1 dikurangi 4 menghasilkan B-nya adalah negatif 3. Kita simpulkan. Jadi nilai A-nya adalah 2 dan B-nya adalah negatif 5. Masih membahas soal yang tadi. Diketahui tadi fungsi linearnya adalah fx sama dengan ax ditambah b, dan sudah dihitung sebelumnya, didapat nilai a nya sama dengan 2 dan b nya sama dengan negatif 5.
A sama dengan 2 dan B-nya sama dengan negatif 5. Artinya kalian ganti si A ini dengan angka 2 dan si B-nya kita ganti dengan angka negatif 5. Maka akan didapat seperti ini. 2x ditambah negatif 5. Dari mana? A-nya kita ganti dengan 2, B-nya kita ganti dengan negatif 5. Karena tandanya ada yang double di sini, ada positif dengan negatif, maka fungsinya akan seperti ini. Fx sama dengan positif bertemu dengan negatif negatif. Didapatlah Fx sama dengan 2x dikurangi 5. Karena positif bertemu dengan negatif menghasilkan negatif. Kita simpulkan. Jadi rumus fungsi yang didapat adalah Fx sama dengan 2x dikurangi 5. Lanjut, poin C yang akan kita bahas di sini menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Agar lebih paham, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini diketahui, perhatikan diagram Venn yang akan muncul. Pada himpunan A di sini banyak anggota A-nya adalah 3, banyak anggota himpunan B-nya adalah 3 juga. Maka tentukan banyaknya korespondensi satu-satu yang mungkin dari pemetaan A ke B. Kita jawab sama-sama. Banyak anggota A adalah 3, banyak anggota B adalah 3, maka rumus banyaknya korespondensi satu-satu hanya kalian faktorisasikan. Karena angkanya sama-sama 3, banyak anggotanya sama dengan 3, maka 3 faktorial. Rumusnya adalah 3 faktorial. Tanda seru ini kita baca faktorial. Maka didapatkan banyaknya korespondensi satu-satu sama dengan ketika tandanya 3 faktorial seperti ini. Maka kalian kalikan dengan 3 sampai dengan angka 1 terakhirnya. Berarti angka 3 sebelum angka 3 adalah 2, kita kalikan 2, lalu kita kalikan 1, menghasilkan 3 kali 2 kali 1. Maka banyak korespondensinya adalah 3 kali 2 dikali 1 menghasilkan 2. Perlu saya tekankan agar kalian paham tentang faktorisasi. Tanda seru seperti ini disebut faktorisasi. Tadi dikatakan 3 kan, contoh 3 faktorial, maka didapat 3 kali 2 kali 1. Tapi kalau kalian ditanyakan 4 faktorial, maka 4 faktorial adalah 4 dikali 3 dikali 2 kali 1. Kalian kalikan sampai ujungnya adalah angka 1.